Pagi itu, di kediaman Nona Mu, suasana tenang ketika ia tengah melakukan ritual peribadatan. Aromanya penuh dengan keheningan sakral, namun tiba-tiba keheningan itu pecah ketika Lin datang dengan tergesa-gesa, membuat ritual tersebut terhenti. Peralatan eksperimen yang kau minta sudah siap, lapor Lin, tetapi matanya tertuju pada sebuah benda misterius di sudut ruangan. Lin tampak salah fokus pada benda tersebut, sebuah pohon emas dengan gagak di atasnya. Nona Mu yang menyadari kebingungan Lin, menjelaskan dengan tenang, itu adalah pohon fusang, gagak emas yang menurut legenda keluargaku memiliki kekuatan luar biasa. Setelah itu, mereka mulai membicarakan rencana yang lebih besar mengenai Tuan Shen. Sementara di kediaman Shen, mata-mata yang dikirim Lin tengah menjalankan aksinya secara diam-diam. Sementara itu, Tuan Shen sedang sibuk mengajari Milan menulis. Di tengah-tengah suasana tenang itu, Tuan Shen memegang tangannya dengan lembut, membimbingnya untuk menulis kata membantu di atas kertas. Membantu bisa berarti membantu diri sendiri maupun orang lain, jelasnya. Milan, yang tidak pernah mendapatkan pendidikan sebelumnya, merasa kagum tetapi juga kebingungan. Tuan Shen, dengan kesabaran luar biasa, berjanji akan mengajarinya menulis dan membaca agar Milan bisa menjadi wanita yang bijaksana dan penuh pemahaman. Milan sendiri tidak memiliki rencana masa depan yang jelas. Namun, baginya, kini yang paling penting adalah menjalani hidup seperti panutannya, Tuan Shen. 这是度自己想追求的奔头。那我想变得跟你一样。 Di tengah kesibukan kota, Lin dan Nona Mu berjalan bersama, merancang strategi yang telah mereka susun dengan teliti. Untuk sementara waktu, Nona Mu akan tinggal di Haidong sampai mereka berhasil menangkap Tuan Shen. Mereka berharap agar semua rencana ini segera membuahkan hasil. Namun, saat Lin dan Nona Mu berjalan untuk makan bersama, Jinsue tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Cemburu, Jinsue berlari mengejar Lin, tetapi langkahnya terhenti ketika Guisheng mencegahnya, sementara Lin segera kabur. Setelah itu, Lin dengan sopan menjamu Nona Mu. Mereka minum arak bersama sebelum menjalankan misi besar untuk menyingkirkan Tuan Shen. Namun, di tengah suasana santai itu, Lin mendengar beberapa pria di dekatnya sedang memper 还有一束实验室，扶桑术，来获取一些超越常人的能力。更离谱的是， Malam itu, Tuan Shen yang penasaran mendatangi kediaman Nona Mu. Ia menemukan laboratorium rahasia di sana dan menjadi semakin tertarik. Di salah satu ruangan, ia menemukan pohon fusang yang sama seperti yang diceritakan. Saat Tuan Shen menyentuhnya, pohon itu tiba-tiba bersinar dan menyengat tangannya. Hampir saja ia tertangkap, namun Tuan Shen berhasil melarikan diri tepat waktu. Meskipun demikian, Nona Mu mulai curiga bahwa ada seseorang yang menyusup, meskipun ketika dicek, tidak ada siapapun di sana. Sepulangnya, Tuan Shen teringat akan perkataan Tuan Mo mengenai Mu Lihua, keturunan keluarga Mu yang mungkin akan membawa malapetaka.
Ia mulai memikirkan cara untuk mengatasi ancaman ini. Keesokan paginya, Tuan Shen turun ke pasar untuk membelikan bakpao panas sebagai sarapan untuk Milan. Sepulangnya, Milan menyambutnya dengan ceria, dan Tuan Shen dengan senang hati memberikan bakpao itu. Sambil makan, Tuan Shen memberitahu Milan bahwa ia harus pergi beberapa hari dan akan meninggalkan Milan di bawah pengawasan pelayannya. Jika Haidong tidak lagi cocok untuk mereka, ia berencana membawa Milan pergi bersamanya. Untuk menghindari kecurigaan Lin, Tuan Shen merancang sebuah sandiwara. Ia berpura-pura bertengkar dengan Milan di depan mata-mata Lin, seolah-olah mereka telah memutuskan hubungan. Di malam hari, Milan dengan polos menceritakan kepada pelayannya bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Tuan Shen, sementara itu, bersiap dengan gagaknya untuk menemui Tuan Mo. Beberapa hari berlalu, dan Lin, bersama Qin Shanhing serta Nona Mu, menyadari bahwa jejak Tuan Shen telah hilang. Mereka semakin frustrasi, terutama Nona Mu yang tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Dalam diam, Nona Mu hanya memanfaatkan Qin Shanhing sebagai alat untuk menangkap Tuan Shen dan menyelesaikan kutukan keluarganya. 你就回米公馆去啊！一个人都没有，多清静啊！回就回。沈之恒就能助力。 Malam itu, Tuan Shen tiba di kediaman Tuan Mo. Ia melaporkan bahwa ia telah menemukan keturunan keluarga Mu dan pohon fusang yang pernah diceritakan. Tuan Mo menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan antara keluarganya, keluarga Mu, dan keluarga Shen yang terkait dengan 3 batu legendaris. Batu Suanyang, yang dulu dimiliki oleh keluarga Mo, kini telah dicuri oleh keluarga Mu, membuat keluarga Mo kehilangan kekuatannya. Kemunculan Mu Lihua menjadi ancaman nyata, dan mereka harus waspada terhadap niat jahatnya yang tersembunyi. Wei Lian datang ke kediaman Jin Sui dengan membawa sebuah hadiah. Sejak Tuan Shen pergi ke luar kota, Wei Lian lebih sering mengunjungi Jin Sui, merasa rumahnya adalah tempat paling nyaman untuk menghabiskan waktu. Mereka duduk bersama untuk makan malam, berbicara tentang kepergian Tuan Shen. Wei Lian mengakui bahwa tanpa Tuan Shen, tak ada lagi tempat yang lebih nyaman baginya selain rumah Jin Sui. Jin Sui tiba-tiba menyela, "Jika aku pergi, apakah kau akan mencariku?" Wei Lian terdiam sejenak, namun akhirnya mengangguk, menatap Jin Sui dalam-dalam. "Ya, aku akan mencarimu," jawabnya dengan penuh kejujuran. Dalam hatinya, Wei Lian telah jatuh cinta pada Jin Sui, meskipun ia belum berani mengutarakannya dengan kata-kata. 你我二人要徐徐图之。穆家后人到底知道多少往日之？他也有需要我办事的时候，但他现在去了外地，我又没有。 Sementara itu, di pagi hari, Lin dan Gui Sheng sedang menyelidiki keberadaan Tuan Shen yang misterius. Mereka mencurigai pelayan di rumah Milan, karena dialah orang terakhir yang bertemu dengan Tuan Shen sebelum ia menghilang. Dengan cerdik, mereka mengikuti jejak sang pelayan, berharap menemukan petunjuk yang tersembunyi. Namun, di luar dugaan, sang pelayan secara tidak sengaja membocorkan informasi kepada seorang pedagang. Namun, kata-katanya justru menarik perhatian Lin dan Gui Sheng, yang mendengar kabar itu dengan penuh kecurigaan. Ketika pelayan itu kembali ke rumah Milan, Lin dan Gui Sheng, bersama dengan para bawahannya, mengikuti dari belakang. Mereka mendatangi rumah Milan dengan sikap memaksa. Lin dengan tatapan dingin bertanya kepada Milan, "Di mana Tuan Shen sekarang?" Milan dengan tenang menjawab, "Aku tak tahu." Namun, Lin tak mudah percaya. Ia menuduh Milan berbohong dan terus mendesak agar mengungkapkan yang sebenarnya. Lin, yang marah dan frustrasi, hampir menampar Milan, tetapi perasaan iba menghentikannya di detik terakhir. Tidak ingin menggunakan tangannya sendiri, Lin memerintahkan Gui Sheng untuk memukul Milan. Meski Milan terus bersikeras bahwa ia tidak tahu di mana Tuan Shen berada, Gui Sheng kembali diperintahkan untuk melanjutkan siksaan. Ketika Milan mulai kelelahan, pelayannya, yang tak tahan melihat Milan disiksa, akhirnya angkat bicara. "Tuan Shen tak pernah memberitahuku kemana dia pergi," katanya, suaranya bergetar. "Tapi aku yakin dia akan segera kembali untuk menjemput Milan." 告诉我，沈之恒在哪里？
dan benda yang ditutupi kain hitam itu perlahan dibuka. Ternyata, itu adalah sebuah kurungan dan di dalamnya Milan terperangkap. Jika kau ingin Milan bebas, kau harus menyerah, ancam Lin. Tuan Shen terdiam, hatinya bergejolak. Ia tak bisa membiarkan Milan menderita karena dirinya. Dengan berat hati, Tuan Shen akhirnya mengangkat tangannya, menandakan ia menyerah. Aku akan ikut denganmu, katanya dengan suara rendah, asalkan kau bebaskan Milan. Lin tersenyum puas, merasa kemenangannya semakin dekat. Namun, di balik kesunyian, Tuan Shen sudah menyusun rencana. Meskipun ia menyerah secara fisik, pikirannya tetap bekerja keras, mencari cara untuk melawan Lin dan menyelamatkan Milan dari cengkeramannya. 我还真是执着，岂止执着，简直是用。 Tuan Shen telah dikurung di penjara markas besar tentara Qin Shanhing. Lin datang dengan wajah penuh kebahagiaan dan kepuasan karena akhirnya berhasil menangkap Tuan Shen, yang awalnya ia kira tidak akan pernah kembali lagi ke Haidong. Tuan Shen, meskipun dalam keadaan ditawan, tetap terlihat santai, bahkan tersenyum saat melihat kebahagiaan yang terpancar di wajah Lin. Lin, dengan nada sinis, mengatakan bahwa ia ingin merayakan keberhasilan ini dengan sebotol arak, dan setelah itu ia akan kembali untuk menemui Tuan Shen lagi. Dengan wajah puas, Lin pun meninggalkan penjara tersebut. Penjara itu dijaga sangat ketat. Jeruji besinya dilengkapi aliran listrik yang bisa melumpuhkan siapa saja yang berani menyentuhnya, dan di luar, beberapa tentara terus berjaga. Di kediaman Milan, para tentara bawahan Qin Shanhing menjaga Milan dengan ketat sebagai jaminan agar Tuan Shen tidak mencoba kabur. Namun, Milan yang cerdas mulai memperhatikan pergerakan para penjaga dan menganalisa suara-suara yang terdengar, seperti ada sesuatu yang sedang direncanakan. 厉会长终于得偿所愿了，我今日瞧着你，真是肉眼。 Sementara itu, Nona Mu Lihua memberikan pujian kepada Lin atas keberhasilannya menangkap Tuan Shen. Lin, dengan sikap merendah, mengucapkan terima kasih, mengatakan bahwa semua itu tidak lepas dari bantuan Nona Mu. Mereka berdua kemudian mulai merencanakan strategi baru, karena beberapa percobaan untuk memaksa Tuan Shen menunjukkan wujud aslinya selalu gagal. Kali ini, Lin memutuskan untuk menyerahkan kendali. Tali dan memanjat keluar melalui jendela. Meskipun usahanya nyaris berhasil, ia terjatuh sedikit, dan para penjaga segera menyadari percobaannya. Milan ditangkap kembali dan diikat karena pemberontakannya. Milan, dalam keadaan terikat, memohon kepada Lin untuk melepaskan Tuan Shen. Lin tahu pasti bahwa Milan berharap Lin akan menunjukkan belas kasihan. Namun, Lin dengan tegas menolak permintaan Milan. Meskipun Milan terus memohon, bahkan sampai mengemis, Lin menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya dan tidak bisa menentukan nasib hidup dan matinya Tuan Shen. Setelah itu, Lin pun meninggalkan Milan, sementara Milan hanya bisa menangis dalam ketidakberdayaan. 放了他的。那你会杀了他吗？ Tuan Shen mencoba menyentuh jeruji besi, namun aliran listrik yang mengalir di sana menyengat tangannya. Meskipun begitu, Tuan Shen tidak tampak kesakitan, hanya sedikit terkejut. Nona Mu yang menyaksikan semua itu dari luar, terus mengamati tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan. Keesokan harinya, Lin datang kembali dan melihat Tuan Shen tertidur. Dengan nada sinis, Lin menyindir, "Sampai kapan kau akan mempertahankan kebajikanmu, Tuan Shen? Bukankah sudah saatnya kau menunjukkan wujud aslimu?" Namun, Tuan Shen tetap tidak bereaksi. Hal ini membuat Lin dan Nona Mu menyadari bahwa mereka harus mengubah strategi mereka.
Malam itu, mereka mulai mempersiapkan rencana baru, berharap kali ini Tuan Shen akan terdesak dan menunjukkan kekuatan aslinya. Di malam hari, saat keadaan sepi, tiba-tiba Tuan Shen bangkit dan mulai melakukan perlawanan. Ia berhasil keluar dari penjara dan mulai bertarung dengan para tentara yang berjaga. Ketika salah satu tentara terluka, darahnya mengenai tangan Tuan Shen, dan pada saat itulah segalanya berubah. Tuan Shen kehilangan kendali atas dirinya, dan kekuatan aslinya mulai muncul, disaksikan langsung oleh Nona Mu yang sudah menantikan momen ini. Puluhan tentara mengarahkan senjata mereka ke arah Tuan Shen, namun dengan kekuatan luar biasanya, ia dengan mudah mengalahkan mereka. Tubuhnya kini dipenuhi bercak darah, dan wajahnya yang dingin menunjukkan kekuatan makhluk yang tak terhentikan. Di luar, Lin dan Qin Shanhing mempersiapkan ratusan tembakan untuk menghentikan Tuan Shen. Namun ketika mereka masuk ke dalam, mereka mendapati semua tentara telah terluka parah, dan Tuan Shen melayang di udara, penuh dengan darah dan baju yang sudah compang-camping. Lin dan Qin Shanhing Jemeter Ketakuten melihat wujudasli Tuan Shen. Meskipun mereka menembakinya dengan ratusan peluru, tidak ada satupun yang melukainya. Hanya bercak darah yang menempel di tubuhnya, namun tidak ada luka. Qin Shanhing mulai curiga bahwa Tuan Shen adalah siluman, namun Lin merasa ada yang aneh. Bagaimana mungkin seorang siluman bisa hidup di antara manusia, berbisnis, dan memiliki sikap yang begitu bijaksana? Qin Shanhing akhirnya memutuskan untuk pergi, namun sebelum itu, ia menitipkan pesan kepada Lin untuk menginterogasi Tuan Shen ketika dia sadar. Mereka harus mendapatkan informasi lebih lanjut tentang siapa sebenarnya Tuan Shen. Saat Tuan Shen akhirnya sadarkan diri, ia mendapati Lin berdiri di atas penjara, mengamatinya dengan penuh penasaran. Lin dengan nada heran bertanya, "Aku tak menyangka melihat wujud aslimu. Bagaimana bisa kau yang terlihat begitu bermartabat, begitu bijaksana, ternyata adalah makhluk yang telah membunuh banyak orang?" Tuan Shen yang terlihat lemah dan tak berdaya, hanya melambaikan tangannya pelan. Lin mengutus Gui Sheng untuk turun dan mendekati Tuan Shen yang tampaknya ingin memberikan isyarat. Dengan suara lemah, Tuan Shen berkata bahwa ia akan menyerah dan siap bekerja sama. Namun, Gui Sheng tidak memahaminya. Tuan Shen lalu meminta selembar kertas untuk menulis sesuatu. Setelah Gui Sheng memberitahu Lin bahwa Tuan Shen akan bekerja sama, Lin turun dan melepaskan beberapa jeratan yang membelenggu tubuh Tuan Shen. Dalam keadaan yang sangat lemah, Tuan Shen menutupi tubuhnya dengan sehelai kain dan mulai menangis. Rasa frustasi dan penyesalan mendalam terlihat jelas di wajahnya. Tuan Shen sadar bahwa ia telah kehilangan kendali, membunuh banyak orang, dan itu menghantui pikirannya. Apakah Lin dan Qin Shanhing benar-benar siap menghadapi kekuatan dahsyat Tuan Shen yang baru terungkap? Ataukah mereka hanya menjadi pion dalam permainan yang lebih besar yang bahkan belum mereka sadari? Sementara itu, apakah Milan akan berhasil memecahkan rencana mereka dan menyelamatkan orang yang paling dia pedulikan? Semua jawaban dari pertanyaan ini masih tertutup kabut misteri dan hanya waktu yang bisa mengungkapnya. Tetap ikuti perjalanan mendebarkan ini hanya di Movie. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan satupun momen dari kelanjutan kisah ini.